Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Gilam Saputra dan rekan saya Zahra Kamila dari absen 36, Nesa Izali dari absen 27, Kanaya Jingga dari absen 8, Naisila Putri dari absen 26. Faradila dari absen 17. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara kepada siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Ngantang dan juga pada Bu Nuzulul Wahyuni selaku guru BK. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Check it out. Halo guys, jadi aku akan tanya-tanya adik kelas buat jurusan yang akan dilanjutkan ke depannya. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya Fairuz Dwi Nursasi dari kelas 10-7. Oh iya, kan kamu udah kelas 10 nih, habis ini kelas 11 ya? Udah tahu dong mana yang mau dipilih jurusannya, kamu pilih apa? Saya mau pilih kimia, biologi, bahasa Indonesia, sama sosiologi. Oh gitu, kenapa alasannya kok pilih mata pelajaran itu? Kalau biologi itu kan bisa ke bidang kesehatan. Nah, saya itu mau masuk ke bidang kesehatan itu. Kalau yang lainnya? Kalau bahasa Indonesia itu saya supaya bisa ke depannya bisa memilih jurusan saat kuliah itu jurusan bahasa Indonesia agar bisa menjadi guru bahasa Indonesia. Oh, berarti ada cita-cita mau jadi guru bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Inggris karena minat di bidang tersebut, kenapa? Karena saya ingin mempelajari lebih jauh tentang bahasa Inggris aja. Oh gitu. Kan jadi banyak tuh ya yang bakalnya pilih kayaknya ya, bakalnya pilih biologi, bahasa Inggris, sosiologi, itu kan banyak. Misal nih kamu nggak keterima di pilihan kamu tersebut, tanggapanmu gimana? Saya akan mencoba terus sampai berhasil. Oh gitu, berarti ikhlas ya, Ya. kalau nggak aku pilih ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Halo guys, jadi kita sudah berada di 10.6. Jadi saya akan mewawancarai. Saya bernama Dilia Ali Firdaus dari kelas 10-6. Untuk kedepannya di kelas 11 ingin mengambil peminatan apa? Saya ingin mengambil peminatan bahasa Inggris lanjut, bahasa Indonesia lanjut, informatika dan geografi, Kak. Alasannya memilih peminatan tersebut itu apa? Kalau saya lulus dari SMA 1 Ngantang ini, saya ingin bekerja menjadi pemandu wisata. Misal kamu tidak diterima di jurusan yang kamu ambil, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta saran dari guru BK untuk memilih jurusan saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Halo semuanya, sekarang saya berada di kelas 10-8 bersama Giovanna Armediana Dewa. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai peminatan di kelas 11. Jadi kan habis ini kamu naik kelas 11 ya. Di situ kan ada peminatan mengambil 4 mata pelajaran. Apa aja sih pelajaran yang mau kamu ambil? Saya akan mengambil bahasa Indonesia, bahasa Inggris lanjutan, TIK atau informatika sama sosiologi. Apa sih alasan kamu mengambil mata pelajaran tersebut? Karena kan saya mau kuliah di jurusan hubungan internasional, makanya saya mengambil peminatan itu. Nah, kalau seumpama di salah satu mata pelajaran tersebut kan kayak sudah kelebihan kuota. Ya. Terus apa sih rencana kamu ke depannya untuk mengatasinya? Saya akan konsul ke BK karena kan BK tempat kayak memberi saran. Nah, saya akan konsul ke sana kan banyak saran toh, jadinya kayak gitu deh. Terima kasih. Semuanya, jadi sekarang aku lagi ada di kelas 10-8 bersama Saya Nisha Rosalina. Oke, jadi aku mau tanya nih, nanti kan kamu naik kelas 11. Di kelas 11 itu kan ada pemilihan untuk mata pelajaran peminatan. Kamu bakal milih apa aja? Saya mau ambil mata informatika, sosiologi, bahasa Inggris lanjut, dan juga ekonomi. Apa alasan kamu milih 4 pelajaran tadi? Karena nantinya di jurusan perkuliahan yang mau saya ambil mencakup mata pelajaran itu. Nanti kan pasti peminatnya itu banyak banget untuk yang milih yang kamu pilih tadi. Jadi apa nanti rencana kamu kalau misalnya nggak keterima di jurusan yang tadi?
mungkin saya mau konsultasi dulu ke BK, mencari tahu apa yang pantas di minat saya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berada di ruang BK bersama Ibu DRA Nuzulul Wahyuni. Jadi di sini kami akan bertanya-tanya tentang peminatan kelas 10 yang akan datang, Bu ya. Untuk peminatannya sendiri dari kelas 10 sama kelas 11 yang sekarang apa ada bedanya, Bu, depannya? Beda maksudnya Dari tahun yang sekarang sama tahun sebelumnya itu ada yang beda, Bu. yang dipilih mapel ya, Iya. mata pelajaran. Iya. Kalau peminatan itu kan IPA, IPS itu ya. Kalau yang sekarang kan anak memilih mata pelajaran ya. Untuk mata pelajaran yang bisa dipilih siswa kelas 10 dan kelas 11 tidak ada perbedaan. Jadi tetap sama 11 mata pelajaran yang bisa dipilih, yang bisa diambil. Tapi satu siswa dia akan mendapatkan kan ada 5 matkul pilihan sebenarnya. Ada 5 matkul pilihan. Karena dengan PKWU itu matkul pilihan, tapi di SMA Negeri 1 Ngantang semua mendapatkan. Jadi nggak perlu dipilih oleh anak-anak karena anak-anak mendapatkan. Nah yang 4 matkul pilihan ini anak-anak bebas memilih, bisa rumpun IPA, rumpun IPS, rumpun bahasa atau campuran. Berarti kayak misal saya ambilnya fisika, sosiologi, biologi sama bahasa Inggris gitu boleh ya, Bu? Boleh, bebas. Plus 1 PKWU itu pilihan tapi semua dapat. Berarti wajib. Betul, tapi bukan mata pelajaran wajib kan, ada mata pelajaran wajib kan, ada yang umum itu. Nah, kalau PKWU itu masuk matkul pilihan, tapi anak-anak mendapatkan semuanya. Bu, untuk yang pilihan itu kan sesuai minatnya siswa. Nah, misal nih banyak siswa yang minat di biologi karena kelasnya nggak mencukupi kan, ada yang dioper nih jadi fisika atau kimia gitu, itu tuh gimana, Bu? Ya enggak apa-apa karena memang ada pertimbangan kuota. Ya kan? Jadi nanti dalam penempatan ya atau dalam memberikan pembagian rombel ya, itu juga sekolah akan mempertimbangkan kebutuhan guru, kemudian ruang kelas. Nah, seperti itu menjadi pertimbangan guru. Guru juga kebutuhan jumlah guru itu menjadi pertimbangan juga seperti itu. Nah kalau misalnya terlalu banyak, misalnya biologi gurunya nggak cukup, ya berarti anak-anak kita arahkan tetap, tapi tidak boleh memaksa anak ya, tetap diarahkan sesuai dengan, bisa jadi anak kan nggak paham gitu ya karirnya kemana, nah itu kita arahkan yang lebih mendekati, yang lebih sesuai. Berarti ada Tidak dengan paksaan, catatan tidak dengan paksaan. ya, berarti ada apa komunikasi. Iya, komunikasi antara siswa yang mau di Oh iya pasti wawancara ada semua satu-satu. Ada tes riasek, angket riasek, kemudian setelah ada tes riasek itu tes untuk melihat arah karir. Jadi nanti pilihan matkul itu disesuaikan dengan karirnya nanti ke depan apa. Misalnya kamu pinginnya ke teknik, ingin menjadi arsitek, ya kamu harus ambil fisika, matematika, dan harus punya seni. Nah itu seperti itu pengarahannya. Itu satu-satu, anak-anak satu-satu. Terus apa lagi? Dari sejauh ini itu yang banyak diminati siswa itu pelajaran apa, Bu? Mata pelajaran apa? Yang paling banyak kemarin dari yang sekarang kelas 11 ya, yang sudah dihitung kan kelas 11. Itu memang hampir semua anak memilih biologi. Saya tidak tahu dengan alasan apa ya, kecenderungannya dianggap mudah kah atau dianggap karena memang tidak menghitung gitu ya. Gurunya Gurunya mungkin faktor guru juga bisa. Nah akhirnya setelah kita arahkan ternyata semuanya nggak passionnya di situ sih sebenarnya, ternyata hanya mungkin di antara IPA itu mungkin dianggap mereka paling mudah. Itu akhirnya kita arahkan sesuai dengan bakat minatnya kemana, karirnya kemana seperti itu.
Ya, kemarin memang paling nggak banyak itu. Fisika kurang. Yang kurang fisika. Oh, yang kurang fisika. Banyak faktor X. Kalau untuk biasanya kan kalau anak-anak itu kelas 10 itu masih tahap pengenalan ya Bu ya. Kadang itu kayak mau pilih ini, pilih itu gitu. Jadi kalau BK sendiri bagaimana sih Bu menanganinya kayak anak-anak yang masih bimbang sama pilihannya gitu. Padahal iya. Kadang juga kan ikut temennya gitu ya Bu. Iya. Makanya itu kan harus ada data. Datanya apa ya? Ada angket riasek itu, ada tes psikologinya, nanti kita arahkan sesuai dengan data-data yang ada. Tetap tapi nomor satu minat kan, cuman minat nanti betul-betul dia memang minat atau hanya sekedar ikut kan gitu. Jadi kita arahkan sesuai dengan hasil angketnya. Tapi kadang-kadang udah riasek itu kan mengarah kemana dia kan, karirnya kemana. Sudah gitu tapi kadang-kadang kan masih maksa enggak tuh saya ambil ini. Nah, ya itu. Ya wes, ya terserah kan karena yang nanti yang mau jalani di kelas kan anak-anak. Yang penting kita sebagai guru itu sudah mengarahkan, tidak memaksakan. Karena lebih sulit gitu ya Bu. Alasannya kan mereka fisika nggak mau karena sulit, matematika nggak mau karena sulit. Ya, Ya karena mereka belum mengenal, belum belajar. Iya. Ya, itu. Kalau Yang udah kenal, IPS kan sudah kayak IPA ya udah berarti itu IPS juga. iya. Kalau sekarang anak-anak bebas. Sekarang itu bebas, mereka mau ambil mata pelajaran di PS tok boleh, bahasa tok boleh. Kalau yang kemarin kita masih patokannya ambil IPA, rumpun IPA ya, bukan IPA. Rumpun IPA itu kan ada matematika, TI, biologi, fisika, kimia. Iya. 5 ya. Kemudian di PS-nya ada sosiologi, antro, sejarah lanjut, geografi, sosiologi, ekonomi. Nah, itu. Terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, plus bahasa asing lain sebenarnya, cuma kita nggak punya. Nah itu, jadi anak-anak bebas, mau milih IPA nih siji ya boleh. Tapi nanti ketetapan atau ketentuan tetap kebijakan sekolah ya, itu mempertimbangkan kebutuhan guru. Iya. Dan Kalau itunya itu apa belajar peminatannya itu ada harinya Bu? Apa setiap hari selalu ada? itu kalau yang sekarang berlangsung kelas 11 ya, yang sudah moving class itu. Jadi sekarang kayaknya di blok di Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dia pasti akan ketemu matpel pilihan. Rombelnya kan banyak, ada yang sampai 3 rombel, fisika 1, fisika 2, fisika 3, biologi 1, 2, 3, sejarah lanjut 1, 2, 3, misalnya begitu. Nah itu pasti anak-anak akan ketemu di 4 matpel ya, 4 matpel. Itu bisa di 2 hari atau 3 hari atau, dan mereka nggak tabrakan. Dari banyak rombel itu. Ya. Iya. Kalau saya hanya angket, kalau di BK itu hanya pendataan saja, kemudian untuk menghitung kebutuhan guru, menghitung jamnya, mengatur jadwalnya itu kurikulum. Kalau dari Bu Yuni itu menurut Bu Yuni ada kesulitan dari K13 ini apa gimana Bu? Mudah K13 atau kurikulum Belum yang merdeka. sebelumnya? Kalau dari kami sih nggak ada masalah sebenarnya, dua-duanya bisa kita. Cuman kalau kita sih kebijakan mengikuti aja ya kita jalankan apa yang ditugaskan, apa yang harus kita pelajari seperti itu. Termasuk anak-anak sebenarnya nggak usah galau dengan perubahan. Yang penting belajar aja, kenapa sih? Iya. Nggak usah mikir yang gitu-gitu ya. Cuman kecenderungannya di sini di kita kan memang minat belajar itu kan rendah, masih rendah. Jadi ya hasilnya juga belum maksimal. Ya kan? Kalau dulu anak-anak takut nggak belajar karena ada ujian. Iya. Nah itu kan sebenarnya juga itu kan juga salah. Sebenarnya belajar kan untuk menjadi bisa. Iya. Ya kan? Nah itu ya itulah masih belum maksimal kayaknya. Tapi nggak. Berarti kayaknya lebih sulit tentukan pilihan di Merdeka, kurikulum Merdeka ya Bu? Untuk menentukan pilihan. Sebenarnya malah bebas. Anak-anak sebenarnya malah lebih enak kalau kamu kan dipaket, ya kan? Kamu kan wis paket IPA, paket IPS, paket bahasa. Lah kamu misalnya IPA ketemu
matematika, fisika, kimia, biologi kan. Iya. Ya wajib wajib IPA ya, maksudnya rumpun IPA-nya dapat itu. Kadang-kadang anak milih IPA kan ada yang nggak suka fisika, ada yang nggak mau biologi. Nah kalau yang ini enggak, bebas. Dia hanya sukanya biologi, boleh ambil biologi aja plus yang lain. Misalnya secara lanjut atau bahasa atau apa. Tapi buat kedepannya kayak mau pilih univnya gitu kan, kayak misal saya belum tahu nih saya mau kedepannya itu mau kuliah jurusan apa, jadi kan saya mau bingung Bu mau pilih yang mana gitu. Ya, makanya ada tes riasek tadi, angkat riasek. Makanya anak-anak sekarang di kelas 10 itu sudah punya rencana. Udah punya rencana aku nanti setelah SMA itu mau apa sih, mau ngambil apa. Hanya diarahkannya mulai kelas 10 sudah dengan data angket riasek, dengan data pilihan mapelnya, dengan data nanti tes psikologinya diarahkan kemana. Misalnya itu tadi contohnya aku nanti setelah SMA mau menjadi arsitek. Ya itu teknik, basicnya teknik, fisika, matematika. Ya kita arahkan gitu anak-anak. Misalnya kamu ada hasil tes riaseknya kamu realistis, investigatif misalnya. Investigatif itu adalah kecenderungan anak untuk dia suka di penelitian, dia lebih suka ngulik-ngulik begitu. Jadi kita arahkan untuk ilmu-ilmu yang seperti itu. Ya memang semua bingung anak-anak, apalagi SD-nya, SMP-nya belum kenal. Ya, terus ketemunya baru-baru SMA, gurunya juga gitu, baru ketemu anak SMA, baru ngerti popo. Nah, yang tugas kita mengarahkan. Ya dengan tes angket tadi, dengan menyebar angket, terus angket untuk arah karir, namanya riasek. Riasek itu singkatan dari realistik, investigatif, artistik, ya, S-nya itu apa kemarin lupa. Jadi sosial, ya, enterprising dan konvensional. Itu arah karir. Jadi misalnya anak realistis itu karirnya apa, bidang yang dipelajari apa, nah gitu. Enak, lebih menjurus gitu ya. Iya, jadi SMA dia sudah mempersiapkan. Siapkan kedepannya. Betul, cuman kalau di sekolah kita kan memang prosentasenya kecil ya yang kuliah. Jadi ya itulah tantangannya, terus ya belum seideal yang dimaui kurikulum merdeka. Bagus sebenarnya, cuman ya memang karena anak-anak di SMA kan baru kenalnya di SMA kan ya aku di SMP belum dapat, SD belum dapat. Kalau udah SD-nya mulai kecil udah dapat, insya Allah udah bagus. SMA dia sudah tahu. Wah aku mau ambil ini nanti mau ke ini, udah tahu. Kalau sekarang ya buyun sih, luar biasa, benar butuh energi luar biasa. Saya kemarin yang kelas 10 itu, yang sekarang kelas 11. Berarti menurut Bu Yuni itu kendalanya kurikulum merdeka itu apa sih Bu yang paling Bu Yun kayak aduh kok susah banget ya? Ya karena anak-anak belum mengenal tadi itu. Anak-anak sendiri itu untuk ke depannya, untuk menentukan masa depannya itu semuanya masih nggak tahu. Nah, itu yang berat. Kecuali kamu misalnya udah tahu jalannya, kita kan tinggal ngarahkan aja, nyorong, ada mengkoknya diluruskan, kan gitu. Lah ini loh belum tahu jalannya sama sekali. Ya itu butuh effort yang luar biasa. Itu sih yang saya hadapi di Bumer ya, yang kan baru tahun kemarin ya, jadi luar biasa. Anak-anak juga masih nol ya. Aku ngambil ini untuk apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya sebelum mengisi tes riasek, angket riasek itu sudah kita terangkan dulu. Untuk pilihan materi itu sudah kita kasih materi, kita terangkan, sosialisasi lah. Itu pun juga anak masih bingung. Tapi nggak cukup sekali. Saya baru yang kelas 10 sekarang itu baru 1 kali. Paling enggak nanti ketemu 3 kali. Berarti masih ada sampai mateng, sampai mantap anak-anak, terus baru di kelas 11 dia udah antem. Sebenarnya boleh pindah di kelas 11. Oh boleh ganti misalnya gitu ya, tapi kan ya nggak mungkin ketinggalan toh dia. Dia yang punyanya dia sendiri aja Yosik keplayu-playu gitu kan ya. Mulai dari nol lagi. Dan pindah itu susah karena dia nanti harus memperhatikan jadwal matematika yang lain. Nah tabrakan enggak, itu agak rumit juga. Ya, betul, rumit itu, saya nggak tahu cara belajar. Alhamdulillah. Iya. Kalau saya hanya data aja, data mentah kasih, yang ngitung kebutuhan guru, yang
memetakan, membagi jadwalnya, anak ini dirombel berapa, jam apa itu guru-guru. Nggak nutut saya kalau ini nggak tabrakan mereka empat. Moving class nggak bisa kalau nggak. Jadi ada yang di pelajaran wajib itu ke kelas inti, terus yang mata pelajaran pilihan ya moving. Sudah. Cukup. Iya. Terima kasih Bu Wahyuni atas waktunya yang diberikan, pemahamannya. Baik, sekian dari kami untuk wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katu. See you. Terima kasih semuanya. Bye. Everybody, I'm